Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Novianti, NPM 2208260052. Di sini saya akan menyampaikan materi pada blok muskuloskeletal tentang fraktur. Nah, jadi apa itu fraktur? Jadi fraktur ataupun patah tulang ini adalah kondisi ketika keutuhan susunan tulang di dalam tubuh terputus atau patah. Kondisi ini bisa terjadi di bagian tulang mana saja, namun lebih sering terjadi pada tulang tangan, pinggul, selangkah, lengan atas, dan kaki. Jadi, kondisi ini sering terjadi ketika seseorang mengalami benturan keras akibat kecelakaan. Namun, fraktur tidak selalu disebabkan oleh benturan keras, bisa juga akibat benturan ringan apabila sudah terjadi pengeroposan tulang, seperti pada osteoporosis. Jadi terdapat beberapa jenis fraktur. Yang pertama itu ada fraktur terbuka. Fraktur terbuka ini kondisi ketika bagian ujung dari tulang yang patah menimbulkan robekan pada kulit atau menembus kulit, sehingga jaringan di bawah kulit serta tulang yang patah tampak dari luar. Terus yang kedua, fraktur tertutup. Kondisi ketika bagian ujung dari tulang yang patah tidak sampai menimbulkan robekan pada kulit, sehingga jaringan di bawah kulit serta tulang yang patah tidak tampak dari luar. Fraktur tidak lengkap yaitu kondisi ketika tulang tidak patah sepenuhnya menjadi dua bagian atau lebih, namun hanya retak. Pada fraktur lengkap, kondisi ketika tulang patah menjadi dua bagian atau lebih. Jadi penyebab fraktur ini adalah adanya tekanan atau benturan yang cukup kuat ke tulang, sehingga tulang tidak lagi mampu menahan tekanan tersebut. Hal ini dapat disebabkan oleh cedera akibat kecelakaan, gerakan atau entakan berulang, benturan langsung, dan lainnya. Tidak hanya itu, fraktur juga dapat dipicu oleh kondisi tulang yang lemah sehingga membuat tulang menjadi mudah patah. Adapun penyakit atau gangguan muskuloskeletal yang dapat menyebabkan tulang menjadi lemah, yaitu tumor tulang, osteogenesis imperfecta, infeksi tulang, ataupun osteoporosis. Jadi faktor resiko pada fraktur ini ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan resiko terjadinya patah tulang. Di antaranya kekurangan asupan kalsium dan vitamin D berjenis kelamin wanita, terutama yang sudah berusia 50 tahun ke atas, berusia lanjut, kebiasaan merokok dan mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan. Terus pernah mengalami fraktur sebelumnya, sedentary lifestyle, gaya hidup yang kurang aktif bergerak, mengonsumsi obat kortikosteroid dalam jangka panjang, menderita penyakit diabetes mellitus, rheumatoid arthritis, serta gangguan sistem pencernaan dan kelenjar endokrin. Jadi pada gejala fraktur ini, pada setiap orang bisa berbeda-beda tergantung dari lokasi, jenis, dan derajat keparahannya. Gejala utama fraktur ini adalah nyeri hebat pada bagian tulang yang patah. Umumnya ketika bagian tersebut digerakkan, nyeri pun akan terasa semakin hebat. Selain nyeri hebat, gejala lain umumnya dapat timbul akibat fraktur adalah seperti bengkak, kemerahan, memar, dan terasa hangat di area yang mengalami patah tulang. Bagian tubuh yang mengalami fraktur sulit digerakkan, timbul sensasi kesemutan hingga mati rasa pada area yang mengalami fraktur. Perubahan struktur dan bentuk tulang, nah, seperti deformitas tulang di area yang mengalami fraktur. Terdapat krepitasi atau bunyi gemeretak pada tulang yang retak ketika diraba atau saat melakukan gerakan tertentu. Pada fraktur terbuka, tulang akan terlihat menembus atau muncul dari permukaan kulit disertai dengan perdarahan. Jadi cara mendiagnosisnya itu yang pertama anamnesis. Jadi anamnesis ini, dokter akan mengajukan serangkaian pertanyaan kepada pasien atau keluarga pasien untuk mengumpulkan informasi penting. Jadi, kita bisa menanyakan bagaimana cedera itu terjadi, apakah pasien terjatuh mengalami kecelakaan atau terpukul benda tumpul. Jadi, informasi ini dapat memberikan petunjuk tentang jenis fraktur yang mungkin terjadi. Terus, tanyakan apa saja keluhan utama pasien. Apakah nyeri, bengkak, memar, atau ketidakmampuan untuk menggerakkan bagian tubuh yang cedera? Jadi ini adalah salah satu gejala umum fraktur.
Terus tanyakan apakah pasien memiliki riwayat penyakit lain seperti osteoporosis, kanker tulang, atau kondisi yang memenuhi kepadatan tulang. Jadi riwayat ini penting untuk mengetahui apakah fraktur terjadi secara spontan. Lalu tanyakan kapan cedera ini terjadi. Jadi informasi ini penting untuk menilai resiko komplikasi seperti sindrom kompartemen yang sering muncul dalam beberapa jam setelah cedera. Pada pemeriksaan fisik, setelah anamnesis, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik untuk mengidentifikasi tanda-tanda fraktur. Jadi pemeriksaan ini harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak memperparah cedera. Jadi yang pertama, inspeksi. Dokter akan melihat area yang cedera untuk mencari tanda-tanda seperti deformitas atau perubahan bentuk, bengkak, memar, atau adanya luka terbuka yang menandakan fraktur terbuka. Lalu palpasi. Dokter akan meraba dengan lembut area yang dicurigai fraktur untuk mendeteksi adanya krepitasi ataupun suara berdetak saat tulang bergeser, nyeri tekan, atau celah pada tulang. Selanjutnya pemeriksaan neurologis dan vaskular. Jadi, pemeriksaan ini sangat penting untuk memeriksa sirkulasi darah dan fungsi saraf di bawah area cedera. Dokter akan memeriksa denyut nadi, warna kulit, suhu, dan kemampuan pasien untuk merasakan sentuhan atau menggerakkan jari-jari tangan dan kaki. Jadi ini dilakukan untuk menyingkirkan adanya cedera pembuluh darah atau saraf yang menyebabkan komplikasi serius. Pada pemeriksaan penunjang, untuk mengonfirmasi diagnosis fraktur, yang pertama ada ronsen atau X-ray. Jadi X-ray ini untuk metode pencitraan standar emas mendiagnosis fraktur. Jadi ronsen dapat menampilkan gambaran tulang secara detail, memungkinkan dokter melihat garis patahan, pergeseran tulang, dan jenis fraktur. Biasanya dua atau lebih proyeksi, misalnya anterprotestior dan lateral, diambil untuk mendapatkan gambaran 3 dimensi dari cedera. Lalu CT scan. Jadi, jika hasil ronsen kurang jelas atau jika fraktur melibatkan sendi, CT scan dapat memberikan gambaran yang lebih rinci dalam membentuk potongan-potongan. Jadi, ini sangat berguna untuk fraktur kompleks, fraktur pada tulang belakang, ataupun panggul. Pada MRI, jadi MRI ini tidak efektif untuk melihat tulang, tetapi sangat berguna untuk mengevaluasi cedera jaringan lunak yang menyertai fraktur, seperti robekan ligamen, kerusakan tendon, ataupun cedera pada sumsum tulang. Lalu ada bone scan atau pemindaian tulang. Jadi, pemindaian tulang ini dapat digunakan untuk mendeteksi fraktur yang sulit dilihat dengan ronsen seperti fraktur stres atau fraktur yang sudah lama. Jadi pada klasifikasi dan penentuan rencana penanganan, setelah diagnosis ditegakkan, dokter akan mengklasifikasikan fraktur berdasarkan beberapa parameter. Jadi berdasarkan lokasinya, misalnya fraktur humerus, fraktur femur, ataupun fraktur vertebra. Jadi berdasarkan jenis patahannya, fraktur dapat berupa fraktur transversal atau garis patah melintang. Pada fraktur spiral, garis patah melingkar, fraktur komunitif terpecah menjadi beberapa bagian, atau fraktur avulsi, tulang tertarik oleh ligamen atau tendon. Jadi, berdasarkan keterbukaan, fraktur terbuka ini tulang menembus kulit atau fraktur tertutup. Fraktur terbuka memiliki resiko infeksi yang jauh lebih tinggi. Jadi berdasarkan pergeserannya, fraktur dapat tidak bergeser seperti non-displaced atau bergeser displaced. Jadi klasifikasi ini sangat penting untuk menentukan rencana penanganan. Fraktur yang tidak bergeser mungkin dapat ditangani dengan imobilisasi, misalnya gips. Jadi sedangkan fraktur yang bergeser atau kompleks mungkin memerlukan tindakan bedah. Jadi penanganan fraktur ini tujuan utamanya dari penanganan patah tulang yaitu mengembalikan tulang yang patah ke posisinya semula dan menjaganya agar tetap stabil serta mencegah perburukan kondisi. Adapun beberapa penanganan fraktur yaitu seperti imobilisasi,
Jadi mobilisasi ini adalah mengistirahatkan tulang yang mengalami cedera untuk menghindari pergerakan berlebihan selama proses penyembuhan dan cara memasang gips atau alat lainnya. Lalu ada operasi. Jadi untuk membersihkan tulang-tulang yang hancur, melakukan fiksasi internal maupun eksternal dan menyambung tulang yang patah dengan pen, plate, screw, ataupun rods khusus. Pemberian obat anti nyeri untuk meredakan nyeri hebat akibat patah tulang, pemberian obat-obatan untuk mencegah infeksi pada patah tulang terbuka. Lalu fisioterapi, latihan bertujuan untuk mengembalikan fungsi tulang seperti sedia kala. Jadi untuk pencegahan pada fraktur ini, beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah atau mengurangi resiko terjadinya fraktur, yaitu menghindari resiko cedera akibat kecelakaan dengan menggunakan sabuk pengaman dan perlengkapan keamanan lain saat berkendara. Terus menggunakan alat perlindung diri saat melakukan olahraga yang mempunyai resiko tinggi terjatuh. Lalu menjaga berat badan ideal, melakukan latihan secara rutin untuk menjaga keseimbangan tubuh dan memperkuat tulang, meningkatkan kepadatan dan menjaga kesehatan tulang dengan mengonsumsi vitamin D dan kalsium. Lalu tidak merokok dan hindari mengonsumsi alkohol secara berlebihan, menciptakan lingkungan rumah yang aman untuk diri sendiri maupun untuk keluarga. Ini referensi yang saya gunakan, saya ambil referensi dari buku dan jurnal pada tahun 2023, 2020, dan 2021. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.